Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalista Putri Zakirah dari kelas 10E, absen 6. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi tata nama senyawa kovalen biner. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya dulu. Senyawa biner merupakan senyawa yang hanya terdiri atas dua senyawa. Sedangkan ikatan kovalen biner merupakan senyawa yang tersusun dari dua jenis unsur melalui penggunaan bersama pasangan elektron ikatan. Contohnya ada H2O. H2O ini merupakan senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen melalui ikatan kovalen. Selanjutnya ada tata nama senyawa biner. Nama senyawa kovalen biner ditulis dengan urutan nama unsur pertama, nama unsur kedua, dan nama unsur kedua tersebut mempunyai akhiran ida. Contohnya itu HCl. HCl ini merupakan senyawa yang tersusun dengan unsur hidrogen dan klorin. Tetapi untuk nama senyawanya disebutkan dengan hidrogen klorida. Hidrogennya tetap, tapi klorinnya diganti menjadi klorida karena klorin tersebut merupakan nama unsur kedua, sehingga namanya menjadi hidrogen klorida. Contoh kedua ada H2S. H2S ini terdiri dari hidrogen dan sulfur. Hidrogennya tetap, tetapi sulfurnya diganti menjadi sulfida karena merupakan nama unsur kedua, sehingga namanya hidrogen sulfida. Terakhir, menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Jika angka indeks 1, maka dalam bahasa Yunani disebutkan dengan mono, 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Jika unsur pertama berindeks 1, maka awalan mono tidak perlu disebutkan. Namun, jika unsur pertama berindeks 2, 3, 4, dan seterusnya, maka awalan tersebut perlu disebutkan. Contohnya ada NO. NO ini tersusun dari unsur 1 nitrogen dan 1 oksigen. Maka nama senyawanya menjadi nitrogen monoksida. Nitrogennya tetap karena berada di awalan, maka mononya tidak diperlukan. Oksigennya menjadi monoksida karena ada 1, dan setiap unsur kedua dari senyawa harus ditambahkan ida di belakangnya. Jadi monoksida gabung menjadi nitrogen monoksida. Contoh kedua ada N2O3. N2O3 terdiri atas 2 nitrogen dan 3 oksigen. Maka nama senyawanya menjadi dinitrogen trioksida. 2 nitrogen maka depannya ditambahkan di, 3 oksigen maka depannya ditambahkan tri. Lalu jangan lupa setiap unsur kedua dalam senyawa diakhiri dengan ida, maka menjadi trioksida, maka N2O3 menjadi dinitrogen trioksida. Nah, di sini ada 2 soal. Soal pertama kita disuruh untuk menulis nama-nama senyawa dari rumus molekul senyawa berikut. Yang kita butuhin untuk soal ini adalah hanya angka indeks dalam bahasa Yunani. Lalu kita juga butuhkan tabel periodik untuk mengetahui setiap unsur itu melambangkan apa. Jadi yang nomor 1 itu P adalah fosfor, gara-gara ada 2 maka ditambahkan di, jadi difosfor. Lalu untuk oksigennya, itu oksigen, gara-gara ada 3 jadi ditambahkan tri. Jangan lupa belakangnya harus ida, maka jadi trioksida. Nomor A itu difosfor trioksida. Lalu nomor 2 itu Si adalah silikon. Silikon walaupun cuma ada 1, mononya tidak harus ditulis karena ada di paling depan. Jadi silikon. Cl itu klorin, karena ada 4 maka ditambahkan tetra di depannya, lalu ida belakangannya. Jadi nomor B itu silikon tetraklorida. Caranya sama untuk CDE selanjutnya. C itu karbon, Cl itu klorin. Lalu nomor D, S itu sulfur. S itu sulfur, O-nya oksigen, karena 3 jadi trioksida. Jadi tri. Lalu untuk E
Cl itu klorin, karena ada 2 jadi diklorin. Lalu oksigennya ada 7 jadi heptaoksida. Lanjut soal nomor 2. Nah, soal ini kita diharuskan untuk menuliskan rumus molekul senyawa. Nah, soal ini tuh kayak kebalikan nomor 1. Jadi kita harus menuliskan lambang-lambangnya. Nomor A itu diklorin, klorin itu Cl, di itu 2 berarti Cl2, heptaoksida, oksigen, hepta 7 berarti O7. Lalu nomor B itu karbon, karbon itu C. Lalu tetraklorida, klorida itu Cl, tetra itu 4 berarti Cl4. Lalu C, sulfur itu S. Lalu trioksida O3. Lalu nomor D itu boron. Boron itu B, lalu triklorida itu Cl3. Lalu nomor E itu diantimon trioksida. Nah, diantimon ini diantimon itu antimon. Nah, gara-gara depannya tuh di, berarti antimon itu Sb2. Lalu trioksida itu oksigen ada 3 berarti O3. Jadi Sb2O3.